Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Ratu Fardiva. Saya dari kelas 2A Program Studi D3 Teknologi Informasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan step by step dari pengerjaan soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 dalam mata kuliah Sistem Operasi. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu soal perintah dasar Linux. Buatlah skrip yang menampilkan tanggal saat ini, jumlah pengguna yang sedang login, dan direktori kerja saat ini. Kemudian simpan informasi ini dalam file. Nah, yang pertama, di sini saya akan membuat file skrip shell baru dengan nama soal.sh dengan menggunakan skrip Vim, atau juga kita bisa menggunakan Nano. Oke, langsung saja untuk skripnya. Kemudian untuk baris 1 skrip nanti kita menggunakan skrip seperti ini. Nah, skrip ini digunakan untuk memberitahu sistem bahwa skrip ini nanti akan dijalankan menggunakan bash shell. Lanjut untuk baris berikutnya. Baris berikutnya ini nanti kita menggunakan perintah det untuk mendapatkan informasi tanggal dan juga waktu saat ini. Lalu menyimpannya dalam bentuk variabel. Berikut skripnya. Oke, lanjut. Untuk mengetahui berapa jumlah pengguna yang sedang login, kita bisa menggunakan skrip seperti ini. Untuk bu ini digunakan untuk menampilkan siapa saja yang sedang login, sedangkan wc min l ini akan menghitung jumlah barisnya. Kemudian kita lanjut untuk mendapatkan direktori kerja saat ini, kita menggunakan skrip seperti berikut. Nah, untuk mendapatkan direktori kerja saat ini, kita menggunakan kode skrip seperti berikut. Untuk PWD ini singkatan dari Print Working Directory. Oke, kita lanjutkan. Untuk semua informasi ini nanti kita akan simpan ke dalam file log underscore soal1.txt dengan menggunakan perintah echo dan juga tanda lebih dari 2 kali, seperti skrip yang akan saya jalankan berikut. Oke, dan yang terakhir, ini nanti kita akan tampilkan isi file log tersebut ke terminal dengan menggunakan CAT. Kemudian kita simpan dengan Ctrl O, kemudian Enter, dan Ctrl X. Untuk menjalankan skripnya, kita beri izin terlebih dahulu dengan menggunakan skrip seperti ini. Nah, setelah itu, lalu kita bisa menjalankan dengan skrip seperti berikut. Nah, di sini sudah terlihat untuk tanggal saat ini dan jumlah user yang sedang login serta direktori kerja.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2, yaitu management directory. Tulis script shell yang membuat struktur directory dengan beberapa subdirectory. Kemudian buat perintah untuk menghapus directory hanya jika kosong dan tangani error jika mencoba menghapus directory yang tidak kosong. Baik, kita mulai membuat file yang bernama soal2.sh. Sama seperti nomor 1 tadi, kita menggunakan nano. Kemudian seperti biasa kita awali script. Lalu kita membuat struktur directory project dengan beberapa subdirectory dengan menggunakan mkdir mainpay supaya jika directory-nya induk belum ada langsung dibuat seperti berikut. Oke, setelah membuat struktur directory ini, kita akan mencoba menghapus salah satu subdirectory yang masih kosong, yaitu project/output dengan menggunakan rmdir. Dan apabila jika directory rmdir project atau project/output nanti kosong, maka akan berhasil dihapus. Berikut contoh script kodenya. Oke, lanjut. Di sini nanti kita akan menghapus directory project dengan menggunakan rmdir karena masih ada subdirectory data dan juga logs. Maka perintah ini nanti akan gagal. Perintah rmdir tadi. Di sini nanti saya akan mencoba tangani error ini dengan pengecekan if dan mengarahkan pesan error ini ke stderr menggunakan simbol lebih dari, simbol dan angka 2. Berikut untuk contoh script dan kodenya. Setelah ini kita simpan script dengan cara Ctrl O, kemudian Enter dan Ctrl E. Lalu kita beri izin eksekusi dan kita bisa menjalankannya. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Lanjut, soal nomor 3, manipulasi file. Membuatlah script yang membuat file teks, menambahkan string ke dalam file tersebut, dan kemudian membaca isi file menggunakan utilitas seperti cat, more, dan less. Oke, pertama-tama saya akan membuat file baru bernama soal3.sh dengan menggunakan nano. Untuk
baris pertama ini saya akan mengisi seperti halnya dengan jawaban dari soal-soal sebelumnya dengan menggunakan baris pertama. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat file teks baru bernama contoh.txt dan kemudian saya akan mengisinya dengan beberapa baris. Oke, untuk selanjutnya setelah file ini dibuat dan juga diisi, saya akan menampilkan isinya dengan menggunakan perintah yang sudah tertera di soal, yaitu perintah chat, more, dan juga less. Berikut untuk script atau kode yang saya akan jalankan. Oke, setelah ini kita simpan dengan cara Ctrl O, kemudian Enter, dan Ctrl X. Setelah itu kita beri izin terlebih dahulu, dan kemudian kita jalankan. Kurang lebih seperti itu. Ini menampilkan file dengan chat, kemudian ini menampilkan file dengan more, dan yang terakhir menampilkan isi file dengan less. Oke, kita lanjut untuk nomor 4. Untuk soal nomor 4, yaitu kompresi dan pengarsipan file. Tulis script shell yang mengompresi beberapa file ke dalam arsip.tar.gz dan demonstrasikan cara mengekstrak file tersebut menggunakan perintah tar dan gz. Pertama, saya akan buat file baru bernama nano soal 4.sh. Kemudian seperti biasa, awali script dengan kode seperti ini. Kemudian saya akan buat folder bernama backup_uas untuk menyimpan beberapa file teks. Di dalam folder ini nanti saya akan membuat 3 file, yaitu file 1.txt, file 2. File 1.txt, file 2.txt, dan file 3.txt.
Setelah ini nanti kita akan kembali ke direktori atas dengan cd. Dan sekarang saya akan kompres folder backup tadi ke dalam satu file bernama arsip_uas. Selanjutnya, untuk membuktikan file ini nanti bisa diekstrak, kita buat folder baru bernama ekstrak. Lalu ekstrak isinya nanti ke folder ekstrak tersebut. Setelah ini kita simpan dengan cara Ctrl O, kemudian Enter dan Ctrl X. Kita akan memberikan izin terlebih dahulu dengan cara setelah ini kita jalankan. Oke. Untuk caranya untuk cek hasilnya di folder ekstraknya, kita bisa melihat dengan mengetik kode berikut. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, selanjutnya nomor 5 yaitu pemrograman shell dengan input pengguna. Kembangkan script shell yang meminta input dari pengguna berupa nama dan alamat email, lalu menyimpan informasi tersebut ke dalam file baru. Seperti biasa, kita buat file shell baru. Baris pertama juga seperti biasa. Kemudian gunakan perintah read -p untuk meminta input dari user nantinya. Nah, perintah ini akan menampilkan prompt dan menyimpan input ke dalam variabel nama dan juga email. Lalu kita simpan data ini ke dalam file yang bernama data_user.txt dengan menggunakan echo. Setelah itu, saya akan menampilkan pesan bahwa data ini telah berhasil disimpan. Sama dengan menggunakan echo juga. Terakhir, kita akan menampilkan isi file dengan menggunakan cat. Oke, kemudian kita simpan. Jangan lupa beri izin eksekusi dan juga jalankan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk nomor
berikutnya, nomor 6. Oke, kita lanjut nomor 6, yaitu manajemen status proses. Tulis skrip yang memantau proses-proses yang sedang berjalan di sistem. Skrip ini harus menampilkan semua proses dalam format hierarkis menggunakan perintah pstree dan ps. Oke, buat file skrip. Awali seperti biasa. Kemudian saya akan menampilkan proses dalam dua cara. Yang pertama dengan menggunakan pstree yang akan menampilkan proses dalam bentuk hierarki pohon. Kita ketahui bahwa pstree ini cocok untuk melihat proses mana yang memanggil proses lain. Oke, kita lanjut untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan ps. Untuk PSEF ini akan menampilkan semua proses yang sedang berjalan lengkap, seperti info siapa pemiliknya, kemudian PID-nya, komennya, dan waktu yang dijalankan. Kemudian kita simpan dan kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Untuk pstree akan menampilkan seperti hierarkis pohon. Untuk ps akan menampilkan siapa pemiliknya, kemudian PID, PPID, dan seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk soal nomor 7, yaitu kontrol proses, buatlah skrip yang menjalankan perintah di latar belakang, memeriksa statusnya, lalu mengembalikannya ke latar depan. Gunakan perintah fg, bg, dan jobs untuk mengontrol proses. Di sini saya akan membuat proses sleep selama 60 detik di background. Kemudian, untuk menampilkan semua jobs yang berjalan, gunakan JOBS, kemudian jalankan. Setelah itu, sekarang saya akan menjalankan proses sleep lain, misalnya sleep 100. Dan saat sedang berjalan, kita langsung tekan Ctrl Z. Kemudian, Ctrl Z ini berfungsi untuk menghentikan proses sementara atau bisa disebut juga dengan suspend. Kita jalankan BG untuk mengembalikan proses tersebut ke background. Oke, kemudian kita cek jobs lagi. Dan terakhir, kita mengembalikan proses ke foreground dengan cara ketik FG. Mungkin itu saja, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Penggunaan variabel dalam shell. Kembangkan skrip yang menggunakan beberapa variabel untuk menyimpan nama pengguna, usia, dan kota. Skrip ini harus menampilkan pesan dengan informasi tersebut. Lalu, tunjukkan bagaimana cara memodifikasi salah satu variabel secara dinamis. Yang pertama-tama yaitu kita buat file terlebih dahulu, file baru. Kemudian awali dengan ya sama seperti sebelum-sebelumnya.
Kemudian, mendeklarasikan 3 variabel, yaitu ada variabel nama, usia, dan juga kota. Oke, lalu saya akan menampilkan pesan ke terminal yang menggunakan ketiga variabel tersebut dengan menggunakan echo. Berikutnya, saya akan memodifikasi variabel kota secara dinamis dengan perintah seperti berikut. Artinya, nilai kota akan diganti dengan input dari pengguna. Setelah input diterima, kita akan menampilkan lagi suatu informasi terbaru, yaitu echo kemudian kita simpan, lalu kita beri izin terlebih dahulu dan jalankan. Seperti itu. Misal nih, tempat tinggal baru kita di Ponorogo. Kita enter. Setelah update, saya sekarang tinggal di Ponorogo. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 9, yaitu pembelokan output. Tulis script yang membelokkan output dari perintah ps ke dalam sebuah file. Script ini juga harus mendemonstrasikan penggunaan pembelokan standar error dengan mencoba membuat direktori yang sudah ada dan menyimpan pesan error ke dalam file. Oke, pertama-tama kita arahkan output standar dari perintah psaue ke dalam suatu file. Selanjutnya kita buat dulu direktori bernama test_dir. Kemudian kita ulangi lagi perintah di atas untuk memicu error karena direktori sudah ada. Oke, dan error ini nantinya akan kita belokkan ke file error_log.txt dengan menggunakan mungkin kita enter. Di sini saya akan menampilkan isi dari file error_log.txt untuk membuktikan bahwa errornya sudah tercatat. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjutkan untuk nomor 10, yaitu fungsi shell dan parameter. Buatlah script shell yang menerima 3 parameter. Script ini harus memeriksa apakah sebuah direktori ada dan jika tidak ada membuatnya. Script juga harus memungkinkan pengguna untuk menentukan direktori dan file yang akan dibuat di dalamnya sebagai argumen. Oke, pertama-tama kita buat file script seperti biasa. Kemudian awali dengan lanjut, saya akan memeriksa terlebih dahulu apakah jumlah parameternya yang diberikan itu ada 3.
Kemudian saya akan menyimpan parameter ke dalam bentuk variabel. Oke, kemudian saya akan mengecek dan juga membuat direktori jika belum ada. Kemudian saya akan membuat file dengan isi sesuai dengan parameter yang sudah saya buat tadi. Kemudian kita simpan dengan cara Ctrl O, kemudian Enter, langsung Ctrl X. Lalu di sini saya akan memberikan izin eksekusi terlebih dahulu dengan menggunakan kode atau script berikut. Lanjut kita jalankan langsung dengan menggunakan 3 parameter. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Direktorinya yaitu direktori dokumen dan filenya catatan txt yang berhasil dibuat di dalam direktori yang bernama dokumen. Kemudian isi filenya yaitu ini isi dari file catatan. Oke, selanjutnya nomor 11. Kita lanjutkan untuk nomor 11, yaitu menggunakan fitur history base. Tulis script yang mengakses perintah-perintah yang telah dijalankan sebelumnya menggunakan fitur history dan di base, dan menjalankan perintah tertentu dari history menggunakan nomor indeks perintah. Pertama, saya akan ketik history terlebih dahulu. Ini akan menampilkan semua perintah yang pernah saya jalankan lengkap dengan nomor indeksnya. Untuk nomor indeksnya yaitu seperti ini. Nah, misalnya saya ingin mengulang perintah clear. Cukup ketik sesuai dengan perintah clear ini dengan nomor indeks berapa. Misal. Dan bash akan langsung menjalankan ulang perintah tersebut. Kita lanjutkan untuk nomor 12. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 12, yaitu mengubah prompt shell. Buatlah script yang mengubah prompt shell atau PS1 agar menampilkan nama pengguna dan direktori kerja saat ini secara dinamis. Pertama-tama saya akan buat script file baru. Seperti biasa kita awali dengan di sini nanti saya akan menggunakan variabel khusus langsung yang bernama variabel PS yang fungsinya nanti untuk mengatur tampilan prompt bash.
Untuk garing U ini fungsinya yaitu nanti akan secara otomatis digantikan nama user yang sedang login. Kemudian untuk garing W ini nanti akan menampilkan direktori saat ini. Langsung saja kita enter, kemudian Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita beri izin eksekusi terlebih dahulu. Lanjut kita jalankan. Hasilnya akan muncul seperti ini. Ini untuk nama user atau nama pengguna yang sedang login. Kemudian ini yaitu direktori kerja saat ini. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Baik, kita lanjut untuk nomor 13 yaitu pencarian file dengan find dan locate. Buatlah skrip yang menggunakan perintah find untuk mencari file dengan ekstensi tertentu di seluruh sistem. Kemudian gunakan perintah locate untuk mencari file berdasarkan database yang ada. Baik, pertama saya akan menggunakan find untuk mencari file .txt di home directory. Berikut file.txt yang ada dalam directory home. Kedua, saya akan menjalankan sudo update db pada root. Setelah ini saya akan kembali lagi ke vara12 @debian atau ke user. Guna dari sudo update ini yaitu untuk memperbarui data locate. Setelah itu saya akan menggunakan kode seperti berikut. Untuk kode atau script ini digunakan untuk mencari file.txt di seluruh sistem dengan menggunakan database. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Oke, kita lanjut untuk nomor 14 yaitu penggunaan pp dan filter. Tulis script yang menghubungkan output dari perintah ls-l ke perintah grep untuk mencari file dengan ekstensi .txt dan kemudian menghitung jumlah file yang ditemukan dengan wc-l. Baik, pertama-tama saya akan menjalankan perintah ls-l ini untuk menampilkan daftar file dengan detail. Kemudian saya filter hanya file yang berakhiran .txt saja dengan menggunakan grep. Terakhir, hasilnya saya hitung jumlah barisnya dengan wc-l ini sehingga saya tahu berapa file .txt yang ada. Jika ditulis skripnya sebagai berikut ini. Ini artinya ada 22 file yang berekstensi .txt di dalam direktori ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk soal terakhir yaitu soal nomor 15. Selanjutnya untuk soal nomor terakhir yaitu soal nomor 15, menggunakan tes kondisi dalam shell, buatlah script yang meminta input dari pengguna berupa angka dan gunakan perintah tes untuk memeriksa apakah angka tersebut lebih besar dari 10. Jika iya, tampilkan pesan angka lebih besar dari 10. Dan jika tidak, tampilkan pesan angka kurang dari atau sama dengan 10. Baik, di sini pertama-tama saya akan membuat file scriptnya dulu. Mungkin seperti biasa. Di sini saya akan menggunakan read untuk meminta input angka dari pengguna.
akan menggunakan perintah tes dalam bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk membandingkan apakah angka nanti lebih besar dari 10. Oh iya, untuk GT ini singkatan dari greater than atau lebih besar dari. Lalu kita simpan dengan cara Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Kemudian kita beri izin eksekusi dengan cara seperti berikut. Kemudian kita jalankan. Misalnya kita masukkan sebuah angka 28. Untuk hasilnya nanti akan ada pesan, yaitu angka lebih besar dari 10. Kita coba jika kita menggunakan angka 10 dan di bawahnya 10. Nah, hasilnya angka kurang dari atau sama dengan 10. Oke, kita coba untuk angka selanjutnya. Untuk hasilnya angka kurang dari atau sama dengan 10, sesuai dengan soal yang telah diberikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.